sudah menjadi budaya sejak zaman dahulu bahwa Ka'bah menjadi pusat peribadatan di Timur Tengah, meskipun dengan cara-cara jahiliyah. Tak luput pula seorang laki-laki dari daerah Al-Asdi Sanu'ah. Ia mendatangi kota Mekah untuk mengelilingi Ka'bah. Ia adalah Dhimat Al-Asdi. Namun ketika ia sedang duduk-duduk bersama orang-orang banyak, di sana ada pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf. Dhimat mendengar percakapan mereka ketika Abu Jahal berkata, "Muhammadlah yang membuat perpecahan kelompok kita. Dia menganggap kita bodoh. Orang yang mati dengan membawa keyakinan kita dianggap tersesat. Bahkan dia mencela Tuhan-Tuhan kita." Lalu Umayyah berkata, "Sudah barang tentu, dia adalah orang gila, tidak diragukan lagi." Begitu pula yang dikatakan orang-orang Mekah bahwa Muhammad adalah orang gila. Karena belum mengetahui kebenarannya, Dhimat Al-Asdi setelah mendengar percakapan mereka, kata-kata mereka meresap di dalam hatinya. Lalu ia berkata, "Sungguh aku bisa mengobati orang yang gila karena diganggu jin." Lalu Dhimat bertanya, "Di mana Muhammad itu?" "Mudah-mudahan Tuhan akan menyembuhkannya dengan tanganku." Kemudian Dhimat Al-Asdi berdiri dan pergi untuk mencari Rasulullah. Akan tetapi saat itu Dhimat Al-Asdi tidak dapat menjumpai Rasulullah. Di keesokan harinya ia kembali mencari Rasulullah, dan ia jumpai Rasulullah sedang duduk sholat di belakang makom Ibrahim. Lalu Dhimat pun duduk menunggu Rasulullah sampai selesai. Ketika Rasulullah telah menyelesaikan sholatnya, Dhimat pun berkata, "Wahai putra Abdul Muthalib, menghadaplah padaku." Lalu Rasulullah bersabda, "Apa yang engkau kehendaki?" Dhimat pun berkata, "Aku bisa menyembuhkan orang yang diganggu jin. Jika engkau suka, aku dapat mengobati penyakitmu, dan jangan kau anggap berat penyakitmu itu, karena aku bisa menyembuhkan penyakit yang lebih berat dari yang kau alami. Aku mendengar dari kaummu, engkau mengigau bahwa engkau menganggap mereka bodoh. Engkau cerai-beraikan mereka. Orang yang mati dengan membawa keyakinan mereka engkau sesatkan. Bahkan engkau hina Tuhan-Tuhan mereka. Hanya orang gilalah yang berani mengatakan itu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa u'minu bihi wa tawakkalu alaih, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya dan aku memohon pertolongan padanya. Aku beriman kepadanya dan aku pasrah kepadanya. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka ia tidak akan tersesat. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Karena kagum, kemudian Dhimat Al-Asdi berkata, "Aku telah mendengar banyak kata-kata, syair-syair dan mantra-mantra, namun tidak ada yang seindah itu. Tolong engkau ulangi perkataanmu itu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sabdanya. Setelah itu Dhimat bertanya, "Kepada apa engkau menyeru?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku mengajak engkau agar engkau beriman kepada Allah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan engkau tanggalkan berhala yang ada di tengkukmu itu, serta engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah." Dhimat Al-Asdi pun berkata, "Jika aku lakukan itu, apa yang aku dapatkan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Engkau akan mendapatkan surga Allah." Kemudian Dhimat Al-Asdi pun berkata,
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah yang Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku tanggalkan berhala-berhala dari tengkukku, dan aku lepas darinya. Serta aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Lalu Dhimat al-Asdi mengulurkan tangannya untuk berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah terhadap Islam. Kemudian Rasulullah pun membaiatnya. Begitu pula kaumnya pun Rasulullah membaiatnya. Setelah itu, Dhimat tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ia mengetahui banyak surah-surah dari Al-Quran. Lalu ia pun kembali ke negeri asalnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan perang di daerah Yaman bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka melewati perkampungan kaumnya sahabat Dhimat al-Asdi radhiyallahu anhu. Para tentara pun mendapatkan ghanimah, barang jarahan perang berupa 20 ekor unta. Kabar itu pun sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali memerintahkan untuk mengembalikan 20 ekor unta itu kepada kaumnya sahabat Dhimat al-Asdi. Pemimpin pasukan pun bertanya, apakah kalian mendapatkan sesuatu dari kaumnya sahabat Dhimat? Seorang dari mereka berkata, aku mendapatkan 1 kantung air. Sang pemimpin pun lalu berkata, kembalikanlah kantung air itu, karena mereka adalah kaumnya sahabat Dhimat al-Asdi radhiyallahu anhu. Begitulah kemuliaan yang didapatkan kaumnya sahabat Dhimat al-Asdi radhiyallahu anhu karena janji setia terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat Dhimat al-Asdi untuk kaumnya.